Sahabat Berita Desa, dalam rangka menentukan skala prioritas pembangunan tahun 2023 di wilayah Kecamatan Air Napal yang hasilnya akan dibawa pada Musrenbang Cup mendatang, pemerintah Kecamatan Air Napal melaksanakan Musrenbang Cam yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Air Napal pada Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Musyawarah yang diikuti oleh kepala desa, kepala sekolah, lembaga pemerintah, lembaga desa, pendamping desa, ketua BPD serta tokoh masyarakat sekecamatan Air Napal tersebut dihadiri oleh OPD di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kegiatan ini juga OPD terkait menginformasikan kebijakan dan rencana pemerintah kabupaten yang telah dan akan dilaksanakan. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Musrenbang Cam tahun 2023 di Kecamatan Air Napal tahun 2022 hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Bengkulu Utara, dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian yang saya hormati yaitu Bapak Kapolsek Air Besi Tanjung Pali Air Napal, dalam hal ini diwakilkan oleh Babin Kamtibmas. Kemudian yang saya hormati dan Ramil Lubuk Durian Tanjung Pali dan Air Napal, dalam hal ini diwakilkan oleh Babinsa. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Badan Kantor di wilayah Kecamatan Air Napal. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan juga yaitu Ketua Forum Kepala Desa Sekecamatan Air Napal. Kemudian yang saya hormati Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa yaitu BPD Sekecamatan Air Napal. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sekecamatan Air Napal. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD Sekecamatan Air Napal.
Dan yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ernapal, dan yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Ernapal, kemudian yang saya hormati yaitu para pendamping desa, pendamping lokal desa Kecamatan Ernapal, dan yang saya hormati di sini hadir juga dari penyuluh petani perikanan, selamat datang. Kemudian yang saya hormati para ibu peserta undangan Musrembang Cap tahun anggaran 2022. Musrembang tahun 2023. Kemudian mari kita bersama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat kembali menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tahun anggaran 2023 untuk menyusun rencana kerja kecamatan tahun 2023. Kemudian salawat dan salam senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan kedamaian seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun dasar hukum pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan atau yang disingkat dengan Musrembang Cam adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi, rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga yaitu Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara nomor 050/0069/BA Bapelda Litbangda tanggal 6 Januari 2022 tentang pelaksanaan Musrembang RKPD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 di kecamatan. Kemudian saya berharap kepada Bapak Bupati Bengkulu Utara dapat merealisasikan kegiatan yaitu skala prioritas untuk dapat segera ditindaklanjuti di tahun 2022 antara lain. Yang pertama, pemasangan tiang listrik untuk masyarakat desa Lubuk Tanjung masuk ke desa Kukur dan masyarakat desa Pasar Pali menuju PT PRS. Dan yang kedua, pembangunan tembok penahan abrasi di sepanjang bibir pantai mulai dari desa Pasar Bebak sampai ke desa Tebing Kandang. Kemudian yang ketiga, membangun pagar pelapis tebing dan pembangunan jalan akses menuju kantor camat Air Napal. Dan yang keempat, pengadaan mobil pemadam kebakaran atau yang disingkat dengan Garwir. Skala prioritas untuk dapat segera ditindaklanjuti di tahun 2023 antara lain: pertama, pembangunan tembok penahan abrasi sepanjang bibir pantai mulai dari Pasar Bemba sampai desa Tebing Kandang. Kemudian yang kedua, pembangunan gedung Kapolsek Kecamatan Air Napal. Dan yang ketiga, pembangunan gedung dan ramil Kecamatan Air Napal. Saya Camat Air Napal mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekilapan pada acara musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Air Napal tahun 2022 ini. Mungkin itu
yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini banyak hal yang akan saya sampaikan, akan tetapi mengingat waktu nanti saya mohon apa yang kami usulkan ini supaya ditindaklanjuti, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang terhormat Bapak Ibu serta Musrenbang, izinkan saya menyampaikan sambutan Bapak Wakil Bupati Bengkulu Utara yang dijadwalkan hari ini menghadiri Musrenbang di Kecamatan Air Napal, namun pada saat yang bersamaan beliau ada keperluan tugas di Jakarta. Jadi beliau memandatkan kepada kami untuk menyampaikan sambutan Wakil Bupati dalam acara penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 di Kecamatan Air Napal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Kepala SKPD yang hari ini hadir dari Dinas DPMD, dihadiri oleh Ibu Sekretaris, dari Dinas PUPR dihadiri oleh Bapak Sekretaris, dari Dinas Sosial diwakili Ibu Kabid, kemudian Dinas Perikanan diwakili Pak Kabid Perikanan Tangkap. Yang kami hormati Pak Camat Air Napal, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Bapak dan Ramil Kerkap atau yang mewakili Bapak Kapolsek Tanjung Agung Pali, Air Napal, Air Besi atau yang mewakili Bapak Ketua Forum Kepala Desa serta para Kepala Desa lingkup Kecamatan Air Napal, Bapak Ketua Forum BPD beserta para anggota BPD di Kecamatan Air Napal, yang terhormat tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK di Kecamatan Air Napal, para hadirin dan undangan Musrenbang FKPD di Kecamatan Air Napal yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini di aula kantor camat dalam rangka mengikuti Musrenbang FKPD tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, Musrenbang ini merupakan amanat dari undang-undang. Artinya setiap tahun dengan segala problemanya yang kita rasakan ini harus dilaksanakan. Sama seperti pokok-pokok pikiran DPRD yang dijalin melalui reses, itu pun harus dilaksanakan karena itu adalah amanat undang-undang. Tujuannya adalah untuk penajaman, penyelarasan, dan mencapai kesepakatan bersama atas usulan rencana kegiatan yang sudah dijaring di tingkat desa. Sehingga sumbangan pemikiran dan saran dari Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan. Bapak Ibu sekalian, di masa kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Mian dan Bapak Ari Septia Adinata, dan sesuai dengan visi misi yang telah disusun dalam dokumen RPJMD, berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Namun Bapak Ibu sekalian, di periode kedua beliau memang kondisinya sangat berat dalam hal keuangan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, masa efektif kepemimpinan beliau itu dari 2021 sampai 2024. Di 2024 kita sudah pesta 2 kali. Bagaimana kita ketahui
ketahui pemilu itu akan dilaksanakan di 14 Februari untuk pemilu presiden, DPD, DPR, dan DPRD. Kemudian di tanggal 27 November itu akan dilaksanakan pilkada gubernur dan bupati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mulai dari tahun 2020 sampai dengan saat ini kondisi keuangan kita sangat terdampak akibat kondisi pandemi. Artinya fokus anggaran pemerintah itu diarahkan memang untuk penanganan pandemi beserta pemulihan ekonomi. Kondisi anggaran tahun 2023 itu pun sudah memberat lagi. Karena apa? Di tahun 2023 biaya pelaksanaan untuk pemilu itu sudah kita anggarkan, dan tahun 2024. Artinya memang sudah masa kepemimpinan relatif 4 tahun, anggaran berat, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat itu senyatanya sangat besar. Artinya pasti ada kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan. Itu yang realitas yang memang harus kita hadapi dan harus kita sadari bersama. Tapi Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi itu beberapa capaian positif pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bisa kita lihat di tahun 2021. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan satu-satunya kabupaten yang berhasil menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu, di mana di tahun 2020 angkanya 11,67, di tahun 2021 angkanya 11,61%, menurun 0,06%, dan satu-satunya di kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Yang lainnya kemiskinan meningkat semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, indikator selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia juga meningkat dari 68,82 menjadi 69,23. Kemudian indikator selanjutnya pertumbuhan ekonomi kita positif dibandingkan kabupaten kota lainnya. Di tahun 2020 kita termasuk 2 kabupaten yang ekonominya masih positif, meskipun di angka 0,23%. Provinsi itu minus 0,02%, nasional bahkan minus 0,2%. Jadi beberapa capaian tersebut mengindikasikan kebersamaan kita, kolaborasi kita itu sangat baik untuk menunjang pembangunan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Wakil Bupati mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, mengingat kapasitas real kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan sangat bergantung pada dana pusat, maka seluruh komponen pembangunan di daerah termasuk pemerintah kecamatan dan pemerintah desa diharapkan agar lebih cermat dalam penyerapan dan pemanfaatan dana transfer agar bisa menghasilkan hasil yang seoptimal mungkin. Kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa selaku satuan tugas penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa diminta untuk terus meningkatkan disiplin penanganan COVID, kemudian pelaksanaan vaksinasi baik dosis 1, dosis 2 maupun vaksinasi booster bagi pelayanan umum dan lansia. Yang ketiga, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda diminta untuk mendukung penuh pelaksanaan vaksinasi ini supaya kesehatan pulih itu adalah prasyarat untuk ekonomi bangkit. Yang keempat, melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan secara maksimal terhadap pelaksanaan anggaran agar penyerapan dan pengelolaannya berjalan dengan baik sehingga memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Yang terakhir, Bapak Wakil Bupati menyampaikan untuk menjaga kondusivitas masyarakat, di mana di tahun ini kita akan melaksanakan pilkades di 183 desa
di pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala usaha kita untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara ke arah yang lebih baik. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RKPD di Kecamatan Air Napal secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat melaksanakan Musrenbang dengan penuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Akhirnya lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Ari Septia Adinata dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Utara sebagai orang tua kami para kepala desa yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris Ibu Sri Dasa yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, banyak beliau baru di DPRD dan kembali bertemu dengan kami kepala desa. Kalau dulu bertemu waktu pencalonan kepala desa, nah kini ketemu di akhir masa jabatan kepala desa. Jadi sekali lagi urusannya dengan desa, ya Bu ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Utara, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Air Napal, Air Bersih, dan Kupali, yang kami hormati Bapak Dan Rabil, yang hal ini diwakili oleh Saudara Karnoto, yang kami hormati Bapak KUA Kecamatan Air Napal, yang kami hormati Kepala Dinas Badan Kantor yang ada di wilayah Kecamatan Air Napal, yang saya hormati Saudara Ketua Forum DPD Kecamatan Air Napal beserta anggota, yang saya hormati teman-teman Kepala Desa Kecamatan Air Napal, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial, ada tadi ya, diwakili Ibu kami, ya selamat datang Bu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perikanan ya Kabupaten Utara. Ini wajar kalau datang Air Napal memang urusannya ada dikit ke laut, jadi diwakili oleh Pak Kabit Budidaya, tidak salah ya, tangkap. Yang kami hormati peserta musyawarah Musrenbang yang mewakili tim 6 dari desa se-Kecamatan Air Napal, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Air Napal beserta anggota, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Air Napal, yang kami hormati kepala-kepala sekolah yang ada di Kecamatan Air Napal, SD, SMP, bahkan mungkin ada yang di SMK, yang kami hormati seharusnya ada di tengah-tengah kita, yaitu dari pihak swasta dalam ini perusahaan-perusahaan yang harusnya ada di tengah-tengah kita dalam proses musyawarah ini. Hadir atau tidak saya nggak tahu, yang intinya kita sempat undang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini sampai ke mereka. Jadi tentunya kita tetap bersyukur kepada Allah SWT hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan daerah untuk tahun 2023 mendatang, dan walaupun penuh dengan kekurangan, namun saya yakin kita tetap solid dalam rangka merumus konsep pembangunan di Kecamatan Air Napal ini khususnya. Dan yang hadir hari ini semua kami yakin berpoten dan bisa menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Mari tentunya bersama-sama kita bersepakat untuk memajukan pembangunan di Kecamatan Air Napal melalui proses musyawarah pembangunan desa ini. Dan saya rasa seperti biasa, saya berharap nanti kepada panitia konsep yang sudah disampaikan oleh desa dalam kerangka rencana pembangunan di tingkat desa ini disampaikan ke saya di sini supaya nanti kita cepat mendapatkan kesimpulannya. Mohon nanti dari panitia untuk segera menyampaikan aspek-aspek yang diusulkan oleh desa untuk proses musyawarah pembangunan di Kecamatan Air Napal. Yang menjadi kendalanya di Air Napal itu di belakang kantor KUA berdiri, dan di tanah Kementerian Agama berdiri sebuah gedung PAUD. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya cerita ya, jadi tahun kemarin saya tidak
itu tahun ini ikut. Ternyata tahun ini sebenarnya lebih parah di tahun kemarin ya, Musrembang Camnya. Karena saya terpanggil dan orang dekat dan kawan-kawan keharapan, terkhusus Pak Camat dan sebagainya, saya terpaksa hadir. Walaupun saya tahu hari ini tidak akan menghasilkan apapun ya. Saya yakin itu karena 5 tahun menjabat dan mengikuti itu tidak ada hasil. Jadi dengan kata lain Pak Bodol, Monton Sewu dengan kawan-kawan bukan aksi, dan memang kami dari kepala desa khususnya di depan, kami mohon pamit ya, kami mau pulang. Ketika kamu ingin dihargai orang, kamu hargai dulu diri kamu, tapi kami menghargai pada proses ini, tetapi di bagian yang lain tidak menghargai. Tentu dengan izin dan hormat, tidak ada menyinggung di antara satu dengan lain. Saya menyatakan kepala desa Tepi Laut menyatakan out dalam proses Musrembang Cam. Apapun berisiko dalam proses ini, saya akan mengikuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Semoga istilahnya mulai dari hari ini untuk kedepannya kita melangkah ke lebih baik lagi. Di sini saya selaku kepala desa Desa Selumbu, yang ingin saya sampaikan istilahnya mulai dari tahun 2020 di 2021, nah terus sama-sama kita dengar di tahun 2022 apa-apa yang dibangun juga nggak tembus. Dalam hal ini mungkin saya meminta lagi untuk di tahun 2023, terutama untuk meningkatkan ekonomi di Desa Selumbu itu, tolong terkhusus untuk dari instansi PUPR untuk membangun berbentuk jembatan Sungai Merah. Itu memang belum ada jembatan ya, sempat kami buat swadaya, waktu banjir sudah rusak lagi ya, kategorinya itu jembatan. Terus dari Dinas Kesehatan, ini instansi dari Dinas Kesehatan ada Pak? Ada Pak? Ya, di sini Pak, di Desa Selumbu itu sangat banyak istilahnya sebuah gedung dari pemerintahan yang terbengkalai. Salah satunya itu Postu. Saya sempat di awal menjabat di tahun 2018-2019 saya datangi itu Dinas Kesehatan. Ya, berbentuk dokumentasi dan berbentuk proposal yang saya bawa. Apa yang saya terima di sana? Ya, sama sekali tidak ada penyambutan yang baik. Mohon maaf, ya. Saya mau ketemu kepala dinas, dia nggak mau ketemu dengan saya. Saya bawa ketemu dengan, kalau nggak salah, sekretaris. Ya Pak, ini Pak, berbentuk bangunan yang ada di Desa Selumbu sudah dibuat oleh pemerintah. Ya, saat ini mohon maaf tidak layak huni Pak. Kalau istilahnya ini kita buat dari desa itu nggak bisa. Kalau gini Pak, saya siap untuk membuat gedung dari postu ini, kita alihkan ke desa, ya. Cuman ada hibah berdasarkan istilahnya surat hibah dari dinas. Pemerintah daerah pada saat ini terfokus kepada pemulihan ekonomi. Tetapi alhamdulillah di saat ini masalah ekonomi masyarakat untuk desa di Kecamatan Air Napal memang betul banyak kucuran dana, anggaran dan sebagainya. Tetapi kami tolong Pak, rumah tidak layak huni itu Pak, CSR-nya, dana sosial untuk desa penyangga Kecamatan Air Napal. Jadi kami mohon betul, kalau tidak saya ajak masyarakat saya demo, saya usir di perusahaan banyak. Kami butuh investasi, karena apa? Kami butuh pembangunan. Jadi di saat kita sedang terkoyak-koyak seperti ini, ya pihak swasta bangun dong, bantu dong. Misalnya Desa Selumbu, ini ada perusahaan di sini. Kenapa mereka tidak bisa bangun jembatan yang dipersoalkan, yang menjadi masalah utama Desa Selumbu? Seharusnya mereka bisa hadir Pak. Jadi kami sekali lagi mohon Pak Parpen juga mungkin paham betul tentang DJSLP ini, mohon dipertegaskan Pak, karena banyak perusahaan-perusahaan kami yang ada di sini, yang hidup di Air Napal, terutama di Pasar Bombah ini luar biasa. Ada tambang udang, ada pengolahan TBS ya. Nah ini perusahaan-perusahaan besar seperti itu, kenapa tidak bisa membantu minimal 10% ya Pak, pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat desa penyangga bisa mereka dorong Pak. Jadi kita dalam keadaan susah seperti ini ditolong dong. Jangan berlindung di balik perda CSR. Nah ini
ini. Jadi kami sangat berharap betul itu peran dari swasta juga. Kalau tidak mau berperan ya angkat kaki. Sudahlah kami ini makan debu batu bara, jalan kami rusak, kami tidak dapat apa. Saya tahu betul, saya pernah mengajak semua pimpinan perusahaan duduk bersama di sini. Waktu itu Pak Bupati ada. Kami minta program CSR mereka membangun rest area di depan sini. Enggak sampai 1 miliar loh anggarannya. Saya mau di depan kantor camat ini ada rest area. Dan Kecamatan Air Napal ini kan nampak hebat. Ini adalah jalan lintas barat. Tapi mana sampai hari ini tidak ada jawaban dari pihak perusahaan. Karena tidak angkat kaki dari Kecamatan Air Napal. Saya selaku Kepala BPP Kecamatan Air Napal mengimbaukan kepada Bapak Pen mengingat kondisi BPP Air Napal sudah berdiri 10 tahun lebih gitu kan. Untuk sekarang kami minta kepada Bapak Pen untuk mengusulkan pagar. Yang ingin saya sampaikan, memang usulan sudah ada di tangan Bapak Forum Kades. Nah, yang saya ingin sampaikan Pak, kami dari Desa Talangjarang itu mengusulkan Pak, kalau bisa itu Pak dikabulkan, yaitu pengadaan bibit sawit dengan pembangunan irigasi. Perikanan, dari Dukcapil, dari sosial, dari pendidikan, dari kesehatan, bapak-bapak, ibu-ibu dari BPD Sekecamatan Air Napal, kemudian tokoh-tokoh perempuan Sekecamatan Air Napal, serta bapak ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terutama teman-teman pendamping desa dan pendamping lokal desa Sekecamatan Air Napal. Bukan 5 ikut yang tadi saja. Saya tidak membawa oleh-oleh seperti Pak Parpen, tapi saya membawa informasi penting bagi rekan-rekan terutama yang berkecimpung di pemerintahan desa. Pertama mungkin tadi menengok Kades Lubuk Tanjung, wih inspektorat datang, kayaknya PLM belum selesai. Jadi saya sudah tidak lagi di inspektorat Pak Kades, saya sudah bergeser. Iya, Lubuk Tanjung. Saya bergeser ke arah Gunung Selan. Jadi walaupun karena pelantikannya senyap-senyap, jadi saya di akhir tahun kemarin sudah bergeser ke DPRD sebagai sekretaris DPRD. Jadi tidak lagi mengurusi atau nagih utang, nagih janji tidak lanjut dari inspektorat. Informasi yang saya bawakan adalah penggunaan dana desa tahun 2022. Penggunaan dana desa tahun 2022 seperti mungkin diketahui oleh semuanya, terutama Kades, perangkat desa, BPD juga, ibu-ibu di daerah PKK juga, mungkin ada informasi dari pendamping desa atau pendamping lokal atau juga dari cari-cari informasi di internet bahwa penggunaan dana desa tahun 2022 tidak bisa sembarangan karena sudah diplot dari 100% dana yang dikucurkan ke masing-masing desa sudah ada peruntukannya. Layanan KIA dan KTPL itu memang berhubung belangko dan alat cetaknya di sana. Tapi untuk dokumen lain seperti KK, akte kelahiran, akte ataupun surat pindah bisa dicetak Bapak Ibu di desa. Nah, di sini juga saya mohon izin Bapak Camat menyampaikan salah satu syarat yang harus dimiliki untuk desa untuk bisa mencetak itu harus punya email desa. Yang mana di Kecamatan Air Napal ini ada beberapa desa Pak yang belum memiliki email desa. Selain itu juga email desa ini Pak berguna untuk kami memberikan salah satu syarat untuk memberikan data DKB atau data konsolidasi bersih yang nanti bisa data-data itu diambil untuk penggunaan seperti Prodescare ataupun bantuan-bantuan lain yang nanti bisa sebagai acuan Bapak Ibu nggak perlu susah-susah lagi. Cuman kami mohon kiranya dibuatkan email desa. Itu untuk kepentingan desa-desa Bapak Ibu sekalian. Dinas Perikanan sebenarnya tetap konsisten Pak. Untuk tahun 2000, kalau kita melihat ke belakang untuk tahun 2021, sebenarnya Dinas Perikanan memberikan bantuan 3 unit kapal. 3 unit kapal ke Kecamatan Air Napal beserta tangkapnya. Kemudian di tahun 2002 ini, kemarin kami sebenarnya udah dipanggil ke, sebenarnya untuk kalau kita yang
dari APBD memang sulit karena kita ya sesuai yang disampaikan Bapak Sekretaris Bapak Bangda tadi bahwa kita tahun ini tahun lagi pandemi COVID, memang sulit kita untuk dari istilahnya APBD, tapi kami selaku pelayan masyarakat, kami selalu istilahnya bahasa kita ini ngemis kayak gitu kan, kita ngemis ke provinsi kalau perlu kita ke pusat kan. Nah untuk Kecamatan Air Napal kemarin sudah dipanggil, akan mendapat di tahun 2022 ini akan mendapatkan bantuan jaring dan mesin kapal. Untuk mesin kapalnya 25 PK, yang jenis untuk mesin 25 PK. Jaringnya kalau nggak salah saya ukuran 40 piece. Pas kalau 40 piece kan cocok kemarin. Kalau 20 piece nanti kurang katanya kan, kurang ukurannya. Jadi kalau 40 piece kemarin cocok. Nah kemudian juga kami juga mengusulkan kemarin sudah koordinasi ke pusat. Ternyata memang orang pusat antusias terhadap nelayan khususnya juga di Kecamatan Napal ini untuk asuransi nelayan. Apalagi kan sekarang heboh tuh troll kita. Nah siapa tahu mungkin mohon maaf ini ada jaring kita putus atau yang lain apa-apa. Nah kita sudah siapkan Pak untuk tahun ini asuransi nelayan. Dan juga Bapak Ibu Camat beserta Bapak Ibu hadirin, saya mau kenalkan ini Pak. Ini ujung tombak kita istilahnya Dinas Perikanan ini beserta Bapak Ibu nelayan ini nggak bisa kita dapat bantuan kalau tanpa bantuan beliau-beliau ini Pak. Mohon berdiri Bapak Ibu penyuluh perikanan, Dinas Perikanan, mohon berdiri. Ini Bu orang-orang penyuluh perikanan pusat kita Bu. Kebetulan mereka wilayah kerjanya memang di Bengkulu Utara. Jadi dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan karena saya juga mantan dari perikanan itu selama 17 tahun ya di situ. Jadi saya mohon nantinya melalui Kepala Dinas Perikanan supaya nanti kita ada kerjasama baik. Sebab para nelayan ya masyarakat bagus seperti desa Tanjung, kemudian desa Tuban, Bali juga ya. Jadi rata-rata mereka kan nelayan pada umumnya. Jadi ada yang terkadang warga itu tidak tahu siapa penyuluh. Jadi mohon nantinya ketika mereka buat laporan, kalau tidak keberatan, bukan berarti kita memperpanjang birokrasi, kalau dilibatkan kami. Jadi kami nanti bisa bekerjasama dengan kadesnya kan, dengan camat. Jadi kita bisa sehingga apa yang ditugaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta ini nyambung Pak. Ya. Ibu Sekretaris DPD, Bapak Camat, dari Dan Ramil dan juga Kapolsek, dengan Pak Ketua Forum Kades, dan semua Bapak Ibu yang mewakili OPD, dan saya hormati juga seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini. Kami dari Dinas Sosial dalam hal ini mohon maaf dari Kepala Dinas Sosial dan tadi akan hadir di sini, tapi berhubung karena ada tugas tidak bisa ditinggalkan, jadi dibacakan kepada kita. Ada sedikit informasinya Bapak Ibu, lama-lama karena ada saya. Yang disinggung tadi mengenai Rukirahu ya Pak ya, Rukirahu. Kalau untuk data Rukirahu 2021 sudah kita tampung semua, kita dapat dan itu sudah dikirim ke kementerian. Cuman lagi-lagi permasalahannya karena COVID. Jadi pending dulu. Jadi mudah-mudahan kita tunggu di 2022 ada pencerahan buat masyarakat utara untuk masalah Rukirahu ya Pak ya, Bapak Kades. Yang kemudian untuk jam persal, kita dapat informasi juga dari Dinas Kesehatan bahwa untuk kuota jam persal untuk tahun ini, kan ini masih awal tahun ya, belum ada kabarnya Bapak Ibu, belum ada kabarnya. Jadi kalau memang nanti ada warga kita yang mau mengurus jam persal, mohon dipending dulu, mohon diurus dulu untuk BPJS-nya Pak. Jangan sampai nanti ada warga kita yang mau melahirkan tidak bisa dibantu. Jadi sementara ditambahkan dulu yang untuk BPJS-nya tadi.
sini di bagian di dinas sosial. Apakah ada warga Bapak Ibu yang penyandang disabilitas? Mungkin ada ya, Pak Kades, banyak ya. Nah, kadang-kadang kendala kita di dinas sosial itu mau membantu warga kita yang butuh bantuan, Pak. Baik itu yang ODGJ, pokoknya penyakit-penyakit yang lain lah kira-kira. Tapi dia tidak punya data, tidak lengkap data kependudukannya. Mungkin barangkali karena kendalanya bisa jadi pasiennya tidak bisa dibawa untuk merekaman ke Dukcapil, ya Pak Kades ya. Terus di Capil itu sudah ada program perekaman di tempat ya Pak ya. Nah, ada perekaman di tempat. Jadi mohon nanti dikonfirmasi dengan kita di dinas sosial kalau ada pasien disabilitasnya yang belum terdaftar kependudukannya, dikasih tahu dengan kita, nanti kita koordinasi dengan pihak Capil supaya direkam di tempat, tidak usah datang ke sana. Apalagi yang pasien disabilitas yang ODGJ ya Bapak Ibu, ya kan susah dibawa ke mana. Nah, jadi tolong kami ingatkan. Satu lagi untuk penanganan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau kita di Bengkulu Utara ini stunting sudah menurun, kemiskinan sudah menurun ya Pak Camat ya. Tapi yang namanya anak berhadapan dengan hukum ini belum ada penurunannya sampai sekarang. Jadi kami minta kepedulian dari kita semua Bapak Ibu, mungkin dari ibu kakak ada di sini ya. Mohon kepeduliannya untuk anak-anak kita. Dirangkul Ibu, kasihan. Jadi korban dia masa depannya hancur. Jadi untuk Bengkulu Utara itu seprovinsi angka pelecehan untuk anak-anak itu nomor 3. Subscribe dong guys. Oke. Aduh. Oke.